Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, yang mana proyek ini dirancang oleh saya Muhammad Farhan dan dua teman saya, yakni Arya Faturrahman dan Tio Andrian. Baiklah, saya akan menjelaskan tampilan awal sistem pembayaran. Sebelumnya saya sambil melihat tampilan GUI di laptop saya. Baik, untuk tampilan awal sistem pembayaran terdapat beberapa fitur, yaitu untuk menampilkan daftar produk dengan informasi detail untuk setiap item. Kemudian kami memiliki kolom input jumlah untuk setiap produk, lalu tampilan harga dan stok yang jelas, lalu kami membuat background yang berwarna pink. Selanjutnya di bagian bawah terdapat 3 tombol utama, yaitu tombol proses pembayaran yang berguna untuk menyelesaikan transaksi, kemudian juga ada tombol tampilkan daftar produk yang berguna untuk melihat katalog lengkap, kemudian ada tombol tampilkan pendapatan untuk memonitoring penjualan. Selanjutnya tampilan ketika menekan tombol pembayaran. Nah, di tampilan ketika menekan tombol pembayaran terdapat pencatatan pesanan, kemudian perhitungan total belanja, lalu ada juga penerapan diskon dan proses pembayaran, dan juga ada manajemen inventory-nya. Kemudian selanjutnya tampilan ketika menekan tombol daftar produk. Nah, di tampilan daftar produk ini ketika kita mengklik tombol akan menampilkan window pop-up yang berisi informasi lengkap tentang setiap produk, seperti nama produk, harga per item, stok tersedia, dan jumlah yang terjual. Nah, informasi ini memudahkan kita untuk memonitoring penjualan dengan cepat gitu. Selanjutnya ada tampilan ketika menekan tombol tampilkan pendapatan. Nah, di tombol tampilan pendapatan ini gunanya untuk memonitoring keuangan. Nah, dan juga dia memunculkan window pop-up juga. Nah, di sini terdapat total pendapatan keseluruhan dan juga detail penjualan per produk, seperti jumlah produk yang terjual dan pendapatan per jenis produk. Laporan-laporan ini sangat berguna untuk analisis penjualan dan perhitungan. Untuk antarmuka yang kami buat ini sangat user friendly, karena setiap window pop-up-nya kami lengkapi dengan header yang jelas, kemudian tampilan yang terstruktur, kemudian juga tombol tutup untuk kemudahan navigasi. Selanjutnya ada scroll bar untuk melihat informasi yang lebih panjang. Selanjutnya ada tampilan ketika kita mengisi jumlah produk yang mau dibeli. Nah, di sini saya mengisi seperti ayam bakar, saya mengisi jumlahnya 3, lalu lele goreng jumlahnya 5, lalu nila panggang jumlahnya 2. Nah, selanjutnya untuk proses pembayaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tampilan proses pembayaran. Artinya pada gambar ini menunjukkan saat ini kita lagi membayar. Ini adalah sistem yang digunakan toko untuk menghitung pembayaran. Di sini kita bisa lihat nama-nama makanan yang dijual, harganya, dan jumlah stok yang ada. Ini adalah jumlah uang yang harus kita bayar setelah dihitung oleh mesin kasir. Terdapat tombol OK digunakan untuk mengkonfirmasi pembayaran, sedangkan tombol cancel digunakan untuk membatalkan transaksi. Selanjutnya itu tampilan ketika jumlah uang yang dimasukkan kurang. Artinya gambar ini menunjukkan kita belum bayar cukup. Ini adalah sistem yang digunakan kantin untuk menghitung pembayaran. Di sini bisa kita lihat nama-nama makanan yang dijual, harganya, dan jumlah yang tersedia. Ini adalah jumlah uang yang harus dibayar setelah dihitung oleh mesin kasir. Seperti yang tadi, tombol OK digunakan untuk mengkonfirmasi, sedangkan tombol cancel digunakan untuk membatalkan transaksi. Baik, selanjutnya itu tampilan ketika jumlah uang yang dimasukkan kurang. Artinya gambar ini menunjukkan saat ini kita belum bayar cukup. Ini adalah sistem yang digunakan kantin untuk menghitung pembayaran. Di sini kita bisa lihat nama-nama makanan yang dijual, harganya, dan jumlah yang tersedia. Ini adalah jumlah uang yang harus kita bayar setelah dihitung oleh mesin kasir. Sama seperti yang tadi, tombol OK digunakan untuk mengkonfirmasi pembayaran, sedangkan tombol cancel digunakan untuk membatalkan transaksi.
Baik, selanjutnya tampilan ketika mengisi jumlah produk yang mau dibeli. Artinya gambar ini menunjukkan saat ini kita sedang memilih barang yang ingin dibeli dan memasukkan jumlahnya. Ini adalah nama sistem yang digunakan oleh toko tersebut untuk mengelola transaksi pembayaran. Bagian ini menunjukkan daftar barang yang bisa kita beli beserta harga masing-masing. Contohnya di gambar ada ayam bakar, lele goreng, dan nila panggang dengan harga yang tertera. Kolom kosong di sebelah harga adalah tempat untuk kita atau kasir mengisi jumlah barang yang ingin dibeli. Misalnya jika kita ingin membeli 2 porsi ayam bakar, maka kita akan menulis angka 2 di kolom jumlah pada baris ayam. Bagian ini akan menampilkan hasil penghitungan total harga dari semua barang yang kita beli. Jadi setelah kita yang kasir selesai memasukkan jumlah barang yang kita beli, bagian akan otomatis terisi dengan total yang bagian ini akan otomatis terisi dengan total yang harus kita bayar. Baik, selanjutnya itu tampilan proses pembayaran. Artinya gambar ini menunjukkan saat ini kita sedang melakukan pembayaran di kasir. Ini adalah nama sistem yang digunakan oleh toko tersebut untuk mengelola transaksi pembayaran. Bagian ini menunjukkan daftar barang yang telah kamu pilih untuk dibeli beserta harga masing-masing. Contohnya di gambar ada ayam bakar, lele goreng, dan nila panggang dengan harganya yang tertera. Kolom ini kosong di sebelah harga adalah tempat untuk kita atau kasir mengisi jumlah barang yang ingin dibeli. Bagian ini akan mendapat hasil perhitungan total harga dari semua barang yang kamu beli. Terdapat tombol OK dan cancel. Tombol OK itu digunakan untuk mengonfirmasi pembayaran jika jumlah uang yang kamu berikan sesuai dengan total yang tertera. Tombol cancel digunakan jika kamu ingin membatalkan transaksi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tampilan memasukkan jumlah uang yang mau dibayar. Baik, interface-nya di sini sistem pembayaran tokonya menggunakan interface di mana sistem yang kami buat ini menampilkan Windows Pub, sehingga Windows Pub-nya ketika kita ingin memasukkan jumlah uang pembayaran, maka di sini kita akan memasukkan uang pembayaran sebesar 200.000 setelah adanya pesanan yang masuk. Lalu selanjutnya tampilan struk pembayaran. Nah, setelah adanya pembelanjaan, lalu kita mengklik button OK di memasukkan jumlah uang pembayaran, lalu akan muncul Windows Pub mengenai struk pembayaran, di mana struk pembayaran ini berisi tentang yang pertama adanya waktu, yang kedua adanya total belanja, diskon, total bayar, uang yang dibayarkan, lalu adanya kembalian. Lalu di Windows Pub struk pembayaran ini juga terdapat rincian belanja. Selanjutnya adanya pecahan kembalian di Windows Pub yang kami rancang. Setelah munculnya struk pembayaran ini, maka penjual menekan button OK. Selanjutnya yaitu tampilan ketika sudah selesai memesan. Interface-nya apabila sistem telah selesai memesan, maka sistem menampilkan apakah ingin melakukan transaksi lagi. Jika ingin melakukan transaksi lagi, maka penjual akan mengklik tombol button yes, dan jika tidak, penjual menekan button no. Jika penjual menekan button yes, maka tampilannya seperti tampilan awal. Namun jika penjual menekan button no, maka sistem akan keluar dengan sendirinya. Nah, tampilan jika ingin menekan button yes, maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya tampilan informasi daftar produk terbaru. Setelah adanya pesanan, lalu kembali ke tampilan awal. Selanjutnya jika kita mendaftar produk, maka tampilannya akan berubah. Ditampilkan daftar produk ini
akan menampilkan Windows Pub di mana isinya ialah produk-produk yang telah terjual serta stok yang masih tersisa. Di Windows Pub daftar produk ini juga kami desain secara scroll bar agar informasi yang berlebih dapat di scroll ke bawah. Selanjutnya yaitu tampilan informasi pendapatan terbaru. Setelah adanya pesanan dan kembali ke tampilan awal, kita dapat mengklik button yang di bawah ini yaitu tampilkan pendapatan. Nah, jika kita menekan button tampilkan pendapatan, maka sistem akan menampilkan Windows Pub berisi tentang informasi pendapatan. Informasi pendapatan ini merupakan berisi tentang apa-apa saja yang sudah terjual dan juga berapa produk yang telah terjual serta pendapatan dari setiap produk atau item-itemnya. Mungkin sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah tahap pengujian, di mana saya akan menambahkan jumlah produk yang mau saya tambahkan. Seperti di ayam bakar, saya tambahkan 3. Lalu untuk lele gorengnya, saya tambahkan 5. Kemudian untuk nila panggangnya, saya coba tambahkan 2. Lalu untuk langkah selanjutnya, saya pilih tombol proses pembayaran. Nah, akan mengeluarkan pop-up proses pembayaran yang mana di sini saya coba untuk menambahkan uang yang kurang 150 contohnya. Nah, akan mengeluarkan message uang tidak mencukupi. Lalu kita klik OK dan dia tidak akan mereset jumlah pesanan yang kita input tadi. Lalu kita langsung bisa melakukan proses pembayaran lagi dan menambahkan uang yang cukup. Seperti saya akan menambahkan uang 200.000. Nah, selanjutnya klik OK. Nah, jika sudah berhasil, maka akan menampilkan stroke. Nah, di stroke ini tercantum sangat lengkap, yaitu seperti rincian belanja, pecahan kembalian, dan total-total belanja kita, dan juga diskonnya. Kemudian kita klik OK. Lalu, jika kita ingin melanjutkan pesanan, kita memilih tombol yes. Kalau kita tidak melakukan pesanan, maka kita akan tekan tombol no. Jika kita tekan tombol no, maka halaman akan tertutup. Selanjutnya, kita akan menekan tombol tampilan daftar produk, yang mana di tampilan daftar produk ini adalah tampilan daftar produk yang sudah diperbarui, di mana tadinya stoknya 10, sekarang stoknya 7 di ayam bakar. Kemudian untuk di bagian lele, tadi stoknya 10 menjadi 5. Hanya kita tekan tutup. Lanjut kita ke tampilan pendapatan. Untuk tampilan pendapatan yang sudah diperbarui, total pendapatan 175.500. Untuk detail penjualannya, untuk di bagian ayam bakar terjual 3 produk dan pendapatan 45.000 dan seterusnya. Nah, inilah hasil project UAS kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.